Widya Iswara itu biasanya dikenal sebagai guru bangsa. Wow, guru bangsa. Halo teman ASN, jumpa lagi di podcast istimewa, inovatif, santai, tematik, menarik, berwawasan PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi bersama kami para Widya Iswara. Saya Andari Dwi-Utami MH. Dan saya Anna Febrina Sugiarti ME. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa, Bu Ririn? Biar lebih menarik, kayaknya kita bahas tentang profesi kita. Wow. Nah, ini adalah Widya Iswara. Iya, baik. Tapi sebelum kita membahas tentang Widya Iswara nih, saya lupa untuk menyapa Bu Ririn ini. Tadi memperkenalkan diri sebagai Bu Andari, tapi kita biasa di PPSDM Bukit Tinggi memanggil beliau sebagai Bu Ririn, gitu, biar lebih akrab aja. Oke, baik, Bu Ririn, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang terkait jabatan fungsional Widya Iswara, gitu kan. Mungkin ada teman-teman ASN atau teman-teman di luar ASN yang belum tahu nih tentang jabatan tersebut nih. Boleh dong diceritain apa sih jabatan fungsional Widya Iswara tersebut? Oke, baik. Ya, kita berbicara tentang Widya Iswara, Mbak Ana. Ada beberapa anggapan ya, atau beberapa pendapat mengenai apa sih sebenarnya Widya Iswara tersebut. Sebenarnya saya ketika masuk jadi CPNS itu sendiri, saya juga nggak tahu itu, Mbak Ana, Widya Iswara itu apa gitu ya. Tapi setelah kita masuk ke ASN ini sendiri dan kita melihat, dan saya waktu itu masuk ke dalam pelatihan ini, saya baru tahu ternyata Widya Iswara itu biasanya dikenal sebagai guru bangsa. Wow, guru bangsa. Gimana tuh kok bisa dikenal sebagai guru bangsa? Gimana kejadiannya, atau gimana kronologinya, atau gimana peristiwa yang melatar belakangi? Boleh dong cerita. Kenapa dikatakan sebagai guru bangsa? Ya karena Widya Iswara ini adalah tenaga pengajar yang biasanya adalah mengajar atau memberikan pembelajaran kepada para ASN atau non ASN. Nah, di mana ASN inilah nanti akan melaksanakan atau membangun bangsa kita. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Widya Iswara itu adalah sebagai guru bangsa. Luar biasa. Tapi dari peraturan sendiri, Mbak Ana, sudah diatur juga bahwa jabatan fungsional Widya Iswara tersebut atau yang sering kita sebut sebagai WI singkatannya ya. Menurut Permenpan RB nomor 42 tahun 2021 tentang jabatan fungsional Widya Iswara. Widya Iswara itu adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjamin mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada instansi pemerintah. Wow, jadi itu ya Bu Ririn, Widya Iswara sangat, kalau kita dengar sepintas nih kayak luar biasa gitu ya Bu ya. Baik, nanti kita akan bahas-bahas tentang tugas dan fungsi pokok Widya Iswara. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih sama Bu Ririn gitu ya. Kenapa sih tertarik menjadi seorang Widya Iswara gitu? Oke, kenapa saya tertarik menjadi Widya Iswara? Saya pasti akan jawabnya. Tapi nanti kita akan berbagi cerita juga ya, karena banyak kan juga Widya Iswara di sini ya. Oke, baik, Ya. baik. Baik, kenapa saya tertarik menjadi Widya Iswara? Seperti yang sudah saya bilang tadi, Mbak Ana. Awalnya saya nggak tahu gitu Widya Iswara itu apa gitu ya. Pekerjaannya tentang apa saya nggak tahu. Tapi ketika saya sudah berada di dalam lingkup Widya Iswara itu sendiri, saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa menjadi Widya Iswara. Kenapa? Karena dalam profesi Widya Iswara ini adalah profesi yang mana kita selain memberikan ilmu, tapi kita juga malahan banyak mendapatkan ilmu. Ya, kenapa? Karena ini adalah lembaga pelatihan. Kalau kita lihat ketika kita berinteraksi dengan peserta di sini, gitu ya, kita tidak hanya memberikan ilmu, karena kita menggunakan sistem pembelajaran andragogi, orang dewasa, di mana selain kita memberikan ilmu, ya bagaimana kita menjembatani peserta tersebut untuk mengungkapkan ilmu-ilmunya yang akhirnya bisa didapatkan oleh sesama peserta, dan itu sangat menarik bagi saya.
jadi isinya diskusi gitu ya Bu ya di dalam satu sistem pembelajaran orang dewasa ini ya. Mbak Ana sendiri gimana nih? Kenapa? Saya nih sekarang Iya. tinggal. Sebenarnya kalau boleh dibilang nih saya juga hampir-hampir mirip sama Ibu. Waktu saya melamar menjadi di formasi Widya Iswara ini, saya juga nggak tahu nih Widya Iswara apa gitu kan. Jadi kalau muncul ketertarikan itu belum pada saat itu sebenarnya gitu. Jadi saya muncul ketertarikan menjadi seorang Widya Iswara ketika saya mulai berkecimpung di dunia kewidyaiswaraan setelah lulus CPNS tentunya ya, dan kemudian saya ikut-ikut program sit-in gitu kan. Saya mulai asik nih gitu kan, menarik nih, banyak tantangannya gitu kan. Yang kita dari peserta kita dari basicnya yang beraneka ragam gitu kan, dari instansi juga yang beraneka ragam juga gitu. Jadi kita banyak relasinya, banyak tantangannya, bagaimana kita mengajar peserta-peserta yang dari berbagai macam basic keilmuan, dari berbagai macam basic jabatannya gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh menarik atau tertarik menjadi seorang Widya Iswara. Oke, kayaknya menarik banget menjadi seorang Widya Iswara kalau kita dengar cerita sepintas dari Ibu dan juga pengalaman pribadi saya gitu kan. Nah, siapa tahu nih ada teman-teman ASN gitu kan yang pengen menjadi seorang Widya Iswara gitu. Boleh dong Ibu Ririn sharing-sharing caranya atau melalui tahap yang bagaimana untuk menjadi seorang Widya Iswara. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ana. Nah, pertanyaan yang mungkin banyak dipertanyakan juga ya. Nggak hanya Mbak Ana nih. Ketika kita mengikuti pelatihan itu para peserta juga sering bertanya, Bu, gimana sih Bu cara jadi Widya Iswara? Kami juga mau jadi WI gitu ya, gimana caranya. Nah, untuk Widya Iswara sendiri dalam hal pengangkatannya itu ada beberapa cara ya Mbak Ana ya. Pertama adalah mungkin memang pengangkatan pertama menjadi seorang CPNS. Nah, ini hal yang baru sebenarnya Mbak Ana ya. Beberapa tahun yang lalu itu baru diangkat Widya Iswara dari karir pertamanya langsung diangkat jadi seorang CPNS. Kalau bagaimana caranya ya tentu saja harus ikut tes CPNS dengan formasi Widya Iswara tentunya ya. Itu yang pertama. Terus apakah ketika kita telah menjadi ASN kita tidak bisa menjadi Widya Iswara? Tentu saja bisa. Jangan apa tuh Ririn? Nah, untuk menjadi Widya Iswara dengan pada saat kita berada di formasi kita sebagai ASN, nah kita bisa melaksanakan yang namanya perpindahan dalam kelompok jabatan fungsional dan perpindahan antar kelompok jabatan invasing dan juga promosi tentunya. Jadi selain kita berpindah jabatan dari fungsional ke fungsional, kita juga bisa dari promosi. Dari promosi jabatan. Oke, baik. Terus kalau kita ingin menjadi Widya Iswara tentu ada syarat-syarat tertentu ya karena ya apa saja syarat-syaratnya, yakni adalah pertama adalah ini yang utama ya karena harus tersedianya formasi dulu. Jelas dong, nanti kemana kalau nggak ada formasi gitu Kalau kan? nggak ada formasi nanti akan bingung nih mau diletakkan di mana kita. Kalau kadang-kadang udah lulus di Ujikom ya, tapi formasinya nggak ada, bisa saja tidak jadi menjadi Widya Iswara. Oke, baik. Oke, yang berikutnya adalah berijazah minimal S2. Oke, magister ya Pak. Magister ya. Karena ini adalah apa ya? Ini aturan baru juga ini Mbak ya. Sebelumnya mungkin masih S1 dan keluar peraturan baru kita harus S2. Berikutnya adalah usia ini juga diperhitungkan juga mana. Ada usianya minimal 52 tahun sampai maksimal 54 tahun. Nah, itu berdasarkan jenjang jabatan dari Widya Iswara itu. Oh gitu. Ini kalau dari perpindahan dari antar kelompok jabatan fungsional atau perpindahan dari jabatan lain gitu ya. Iya. Umur ini ya. Iya, baik. Terus berikutnya adalah lulus seleksi internal pastinya ya. Dan berpengalaman di bidang pelatihan minimal itu 2 tahun. Oke, baik. Berarti sebelum menduduki atau berpindah menjadi Widya Iswara dari tentunya ini berbicara pada saat kita menjadi seorang ASN kan, harus mempunyai pengalaman di bidang pelatihan selama 2 tahun ya. Oke sekali. Nah, masih berbicara terkait tentang bagaimana cara menjadi seorang Widya Iswara nih. Kalau dari formasi P3K apakah boleh ikut serta, Bu Ririn? Oh, tentu saja. Sekarang
dibuka seluas-luasnya untuk P3K ini, Mbak Ana. Kita kembali kepada pasal 1 lagi, jika tersedia formasi untuk P3K. Karena P3K kan memang arahnya adalah kepada fungsional tertentu. Berbicara dengan media iswara, bagaimana caranya untuk menjadi seorang media iswara gitu kan. Nah tadi saya sudah singgung bahwa kita akan berbicara terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang media iswara. Boleh dong kita berbincang-bincang terkait tusi atau tugas fungsi pokok sebagai seorang media iswara itu apa sih Bu Ririn? Agar lebih tertarik lagi ya teman-teman ASN mungkin ya untuk menjadi media iswara, kita akan memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya tupoksi kita gitu. Nah, tupoksi media iswara ini di dalam peraturan perundang-undangan itu cukup luas, Mbak Ana. Apa aja tuh? Itu dimulai dari perencanaan pelatihan sampai dengan evaluasi pelatihan itu sendiri. Ya. Tugasnya adalah pertama adalah pengembangan kurikulum pelatihan atau pelatihan ya. Di mana kita di sini sebagai media iswara ada berperan sebagai pembuat kurikulum ya sebuah pelatihan. Yang kedua adalah sebagai penyusun rancang bangun pelatihan. RBPP gitu ya? Iya. Jadi kita juga bertugas untuk menyusun bagaimana sih bangunan suatu pelatihan tersebut yang baik. Nah kita sendiri juga sudah kemarin ya Mbak Ana ya, tahun ini juga kan kita buat pelatihan tentang peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa gitu ya, yang telah kita laksanakan. Dan yang berikutnya adalah tugas kita adalah sebagai pengelola pembelajaran pelatihan ya, di mana di sana peran kita udah pasti sebagai fasilitator di sana. Terus bagaimana kita mengelola pelatihan tersebut akan berjalan sesuai dengan tujuan dari pelatihan. Oke, baik. Yang berikutnya adalah sebagai penjamin mutu. Nah, ini penjamin mutu nih mana? Apalagi sekarang udah keluar juga peraturan baru ya tentang penjamin mutu, bahwa sebuah pelatihan tersebut harus mempunyai standar-standar tertentu, dan dalam pelatihan tersebut apakah sudah sesuai dengan standarnya atau tidak. Nah, media iswara juga mempunyai fungsi juga di sini. Apa tuh? Ya, sebagai penjamin mutunya, memastikan bahwa pelaksanaan pelatihan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah sebagai kita dapat mengevaluasi dari pelatihan tersebut. Ya, kita bisa ada dalam bagian evaluasi tersebut seperti mengevaluasi peserta, itu udah pasti dari kita mengoreksi tugas dan segala macam, dan juga evaluasi pelaksanaan pelatihan itu sendiri. Itu juga bisa juga bagian dari tusi kita sebagai media iswara. Jadi kompleks ya, dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Oke, luar biasa memang tusi media iswara ini teman-teman. Oke, baik. Nah, kalau dilihat dari tusinya yang tadi yang udah panjang lebar tapi dikemas dengan simple oleh ibu gitu kan, kayaknya media iswara ini penting dong dalam sebuah lembaga pelatihan gitu ya. Tentu saja ini penting Mbak Ana. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita adalah sebagai penjamin mutu. Nah, media iswara ini penting di lembaga pelatihan ini adalah karena selain kita sebagai penjamin mutu, tapi kita juga adalah bagian dari mutu lembaga tersebut. Wow, ya. Bagian dari mutu dan juga sekaligus penjamin mutu lembaga tersebut. Iya. Karena satu lembaga tersebut kan tentu diakreditasi ya Mbak Ana ya, dan media iswara juga bagian dari akreditasi tersebut. Akan dilihat berapa jumlah media iswaranya, lalu kapasitas dari media iswaranya, kompetensi dari media iswara itu apa saja, dan itu dinilai oleh lembaga pembina kita, yaitu adalah dari pelatihan. Oke, baik. Nah, Ibu kan barusan berbicara terkait tentang kompetensi seorang media iswara itu. Tentunya dalam semua jabatan ASN itu mempunyai standar kompetensi, ya kan Bu ya? Nah, boleh dong kita bahas sedikit terkait kompetensi yang dimiliki atau yang harus dimiliki oleh seorang media iswara ini. Oke, baik. Berbicara tentang standar kompetensi, kita akan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kompetensi dari media iswara itu sendiri. Nah, hal ini diatur dalam keputusan Menpan RB nomor SKJ.1 tahun 2023 tentang standar kompetensi media iswara, di mana kompetensi media iswara ini hampir sama dengan kompetensi
kompetensi yang dimiliki oleh ASN. Nah, pertama adalah kompetensi Apa itu? kompetensi teknis Ya, ya, teknis. kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural ya. Kompetensi teknis yang akan membuat media suara dengan jabatan-jabatan lain akan berbeda. Ya, kenapa? Karena tadi kita katakan tadi bahwa pada saat akreditasi saja kita diperiksa dari segi kompetensi kita. Nah, apakah kita sebagai media suara itu sudah mempunyai mutu yang baik? Nah, dengan cara apa? Dengan cara mungkin peningkatan kompetensi kita dengan belajar mandiri, lalu kita mengikuti. Kalau sekarang ini untuk menjadi WI itu Mbak Ana, kita harus mengikuti yang namanya TOT, Training of trainer, sorry. Training of Trainer Iya. ya. Selain itu juga ada TOF, Training of Facilitator. Iya, training of Ya. facilitator. Terus kita juga mengikuti yang namanya magang-magang. Nah, kenapa? Karena ketika kita mengikuti yang sebuah TOT, nah itu hanya yang kita ketahui kan biasanya adalah kulit-kulitnya saja. Ya, teorinya Teorinya saja saja. gitu ya. Nah, bisa saja seorang media suara itu juga memerlukan untuk Pembelajaran praktek, gitu. menginginkan prakteknya, ingin tahu tentang prakteknya, media suara bisa mengikuti yang namanya magang. Nah, dan satu lagi untuk peningkatan kompetensi tentu saja yang Mbak Ana sudah sebutkan tadi, Sit-in program. sit-in program ya. Iya, oke. Itu adalah suatu proses pembelajaran secara kita mendapatkan pembelajaran dari para senior kita dengan masuk ke kelas, lalu kita mengambil inti bagaimana proses pembelajaran yang baik, yang dilakukan secara langsung ya, dan nanti akan diharapkan membentuk diri kita. Mbak Ana sudah pernah ikut sit-in program? Pernah dong. Gimana pengalaman Mbak Ana? Baik, jadi saya sebelum mengampu atas nama saya sendiri gitu suatu pelatihan, saya mengikuti sit-in program terlebih dahulu gitu kan. Yang pertama kali saya sit-in program saya bersama Widya Iswara Ahli Madya waktu itu. Gitu. Jadi waktu itu saya hanya memperkenalkan diri di dalam kelas, kemudian saya mengamati jalannya pembelajaran tersebut. Jadi saya mengamati bagaimana Widya Iswara Ahli Madya yang saya ikuti kelasnya itu, bagaimana mereka mengajar, cara mereka mengajar, pengelolaan kelasnya gitu kan. Itu yang untuk yang pertama kali saya sit-in program. Untuk yang kedua kalinya saya agak lebih dalam nih ikut sertanya gitu. Dari pembuatan bahan tayang, saya sudah diberikan kepercayaan lah kepada fasilitatornya. Kemudian saya ikut juga mengampu kegiatan-kegiatan di dalam pembelajaran klasikal waktu itu Latsar gitu. Jadi kan di dalam pembelajaran klasikal Latsar itu terdiri dari beberapa kegiatan-kegiatan yang saya dipercaya memberikan satu kegiatan gitu. Asik sih Bu gitu kan. Pasti deg-degan ya, dari deg-degan sampai dengan akhirnya hilang deg-degannya sedikit-sedikit. Tentunya kan pertama kali tampil nih di depan Iya. peserta gitu kan. Itu menarik nih media suara. Banyak tantangannya. Oke, baik. Nih, berbicara terkait kita di dalam kelas, pengelolaan kelas dan tusi-tusi Widya Iswara. Bagaimana sih pengalaman Bu Ririn terkait suka duka menjadi seorang Widya Iswara gitu? Ini lebih dalam lagi ya. Lebih Pak. dalam lagi. Oke, suka duka menjadi Widya Sara. Nah, tentu saja menjadi Widya Sara ini pasti ada suka dan dukanya gitu ya. Tapi kalau yang saya rasakan lebih banyak sukanya. Lebih sukanya? Lebih banyak sukanya. Dukanya enggak? Dukanya ya harus kita selesaikan sendiri gitu ya. Salah satu dukanya itu Mbak Ana ya adalah karena kita pada saat proses mengajar ini jadwalnya itu tidak menyesuaikan dengan jadwal kerja kita. Ya. Ada kalanya kita itu diperintahkan atau diminta untuk mengajar itu bisa saja di luar jam dinas atau bahkan di luar wilayah kerja kita. Nah, gitu. Ya itu ada suka dan dukanya gabung-gabung gitu ya. Ya, dukanya ketika kita mengerjakan pekerjaan di luar jam dinas, pasti waktu bersama keluarga akan tersita gitu ya. Apalagi ketika kita bekerja di luar wilayah kerja gitu ya, pasti akan berpisah bersama dengan keluarga ya, itu dukanya gitu.
Tapi kalau sukanya, nah itu paling banyak. Apa tuh? Nah, sukanya itu adalah ketika kita bertemu dengan orang yang baru. Nah, kita bertemu dengan orang yang baru, pasti kita mendapatkan ilmu baru. Nah, itu yang menarik, Mbak Ana. Saya pernah ngajar itu, Mbak Ana. Ketika itu adalah satu kelas itu yang saya ajar adalah dosen. Wow. Betapa apanya ya, deg-degannya itu Mbak Ana ya. Kan pasti ya, Karena beliau-beliau itu pasti juga adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Iya, benar-benar. Tapi ternyata apa yang kita takutkan tidak seperti apa yang kita bayangkan ya. Ketika kita sudah mengeksekusi ya, ternyata malah menyenangkan. Ya, karena tadi proses pembelajaran di pelatihan ini berbeda dengan mungkin ketika kita belajar di universitas ya, Mbak Ana ya. Semakin kita mengajar, semakin kita menambah ilmu kita, wawasan kita ya. Oke, baik. Suka duka kita. Saya sebagai widyaswara. Nah, Mbak Ana sendiri nih, ini karena Mbak Ana kan juga baru kan nih jadi widyaswara. Nah, silakan. Apa? Sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Ya, yang mana enak? Kalau dukanya apa ya? Saya belum menemukan dukanya. Maksudnya tuh duka yang sangat-sangat mengganggu tuh kayaknya belum ada nih gitu kan, masih dalam tahap oke lah masih bisa ditolerir gitu. Tapi kalau sukanya memang banyak Bu Ririn gitu, yang sudah Bu Ririn sampaikan, kita banyak ilmu gitu kan, banyak kita menimba ilmu dari peserta, dari mungkin partner, rekan kerja kita dalam suatu pembelajaran itu. Kadang kita kan teaching ya, kalau klasikal ya Bu ya. Kemudian saya juga pernah Bu peserta saya itu adalah dokter spesialis. Wow, dokter spesialis gitu kan. Tapi waktu itu saya tidak terlalu ngeh gitu kan, karena memang kita membaca data peserta atau absen peserta ini kan karena banyak ya, dalam satu kelas itu ada 40 kan, jadi kan tidak terlalu bisa mengingat lebih dalam gitu kan. Maksudnya intinya kira-kira ada dari kesehatan nih, dari PU misalnya dari pendidikan ya gitu. Jadi tahu-tahunya setelah saya selesai mengajar, saya baru tahu bahwa beliau adalah dokter spesialis. Tapi enaknya adalah beliau kooperatif dengan cara-cara saya mengajar gitu. Beliau mengikuti seperti teman-teman lainnya atau peserta lainnya gitu ya. Jadi itu suatu pengalaman pribadi saya yang sangat saya sukai gitu. Bahwa saya bisa juga membaur dengan dokter spesialis sebagai peserta saya. Nyangka ya, padahal latar belakangnya Mbak Ana itu adalah ekonomi. Atau bertemunya dengan dokter spesialis lagi, guru, jadi ada segala macam. Oke, baik. Beri satu kata terakhir. Satu kata terkait widyaswara. Apa tuh? Oke. Sebenarnya nggak bisa diapakan ya. Widyaswara itu kita jadikan satu kata ya Mbak Ana. Agak sulit, tapi saya akan coba ya untuk menggambarkan widyaswara itu dengan satu kata. Kalau menurut saya, widyaswara itu kalau dilambangkan menjadi satu kata adalah hebat. Hebat. Kenapa hebat? Karena kita harus menjadi orang hebat untuk mengajar orang hebat juga. Jadi kita harus siap dulu, hebat dulu untuk mengajar orang yang hebat. Oke, baik. Nah, Mbak Ana nih gimana nih widyaswara? Satu kata untuk widyaswara, asik. Widyaswara tuh asik gitu. Kenapa asik? Karena banyak hal yang saya dapatkan di dalam dunia widyaswara yang tidak saya dapatkan di luar. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya Ibu Ririn, bahwa widyaswara itu adalah guru bangsa gitu kan. Guru bangsa membangun bangsa gitu. Untuk teman-teman ASN atau di luar ASN yang ingin menjadi widyaswara, jangan sungkan-sungkan, karena menjadi widyaswara itu adalah asik, menarik, hebat dan lain sebagainya. Kita tunggu untuk bergabung ke dunia profesi widyaswara. Baik teman ASN, demikian pembahasan terkait widyaswara, guru bangsa, membangun bangsa bersama saya Andari Dwi Utami MH dan saya Ana Febrina Sugiarti ME. Terima kasih Bu Ririn telah bergabung bersama kita di sini. Sama-sama Mbak Ana. Dan teman ASN, terima kasih telah menyaksikan podcast istimewa PPSDM Rema Bukit Tinggi. Jangan lupa kunjungi terus YouTube kita dan media sosial kita di Facebook dan IG. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam istimewa.